disambut dengan baik, ya, ramah oleh para petugas pimpinan pondok pesantren ini. Dan dari cerita pembicaraan ini, rencananya kan ada pengembangan lahan ya, pembangunan di lahan kosong ini. Telah diceritakan ternyata memiliki lahan yang luas ya untuk pengembangan. Terlebih ternyata kami ya dari Jong Desain pernah berkunjung di beberapa momen, baik itu sore termasuk malam. Santriwan santriwatinya udah sangat overload sampai penuh ya. Makanya para pimpinan pondok pesantren berinisiatif untuk mengembangkan lahan kosong ini menjadi sebuah fasilitas pendidikan santriwan santriwati. Dan dari pembicaraan kan santriwan santriwati ini betul-betul tidak dipungut pembiayaan ya, gratis semuanya. Nah, bisa sampai seperti itu bagaimana awal kalinya ini bisa berdiri sampai beberapa lokal berjalan sampai santriwan santriwatinya juga antusias gitu ya. Posisi saya di sini sebagai ketua yayasan At-Tahir. Memang kalau lihat dari awal mulanya pendirian pondok pesantren ini bermula dari ayahanda tercinta almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir yang telah mendirikan pondok pesantren ini lebih kurang 3 tahun yang lalu. Setelah beliau, waktu itu santri hanya beberapa orang saja, mungkin bisa dibilang 5-10 orang santri pada waktu itu. Dan kebetulan kita belum mempunyai asrama untuk santri sendiri gitu ya. Waktu itu hanya bangunan majelis taklim yang sebelah sana, betul, yang depannya ada kolam itu. Dan beliau almarhum itu berpesan sebelum meninggal itu ingin dibangunkan pondok pesantren untuk tempat tinggal para santri. Nah, setelah sepeninggalnya beliau, kami berumbuk dengan keluarga dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang entah dari mana itu, yang jelas setelah meninggalnya beliau 40 hari setelah meninggalnya beliau itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Dan alhamdulillah kami telah membangun 3 lokal asrama putra dan alhamdulillah berkembang. Setelah itu banyak yang antusias masyarakat untuk memondokkan anak-anaknya untuk tinggal di pesantren ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang lebih kurang santri itu sekitar 150 orang. Nah, betul, dari mulai pendidikan kita bagi-bagi dari ada yang mulai dari SD, SMP, SMA maupun ada yang sampai kuliah gitu. Kita bagi 3 dan dengan fasilitas yang ada kita ya berasa apa ya, jadi ingin mengembangkan lebih besar lagi pondok pesantren ini. Ternyata antusiasme masyarakat untuk anaknya di pondok pesantren ini, belajar di pondok pesantren ini sangat besar gitu. Jadi makanya dari 3 tempat yang ada untuk belajar mereka itu sudah benar-benar overload gitu ya, betul. Nah, untuk itu kami juga berembuk dengan keluarga bagaimana kalau memang misalkan kita untuk mengembangkan lebih besar lagi pondok pesantren ini. Ya dengan cara alhamdulillah tanah yang ada ini baru sekitar kurang lebih 60% lah ya baru kita bayar. Itu pun alhamdulillah bukan dari uang kami sendiri, itu titipan dari para muwakif, dari para donatur yang ingin ikut mewakafkan tanah di pondok pesantren ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini baru sekitar kurang lebih 60%. Dan totalnya ini lebih kurang tanah yang akan kita bangun ini seluas 2.400 meter. 2.400 ya. Betul, Pak. Jadi hasil pembicaraan kan ini perlu diketahui oleh para donatur juga ya, muwakif, para dermawan. Tadi diceritakan dari lahan 2.000 ini dari total harga tanah yang harus dilunasin sebesar 480 juta. Betul. Ini tersisa yang harus segera
urgent ya dilunasin 147 juta lagi. Betul betul. Ya sekitar 150 juta lah ya, kalau betul, dibulatkan ya. Ya. Sementara kenapa disebut urgent? Karena pemilik tanah minta segera dilunasin. Area yang sering pernah saya lihat itu Ya. pendidikan pengajaran bahasa waktu itu ya, sama ilmu alat ya kemarin itu. Betul. Tapi barangkali di sini juga sering dipakai pertemuan-pertemuan rutin. Bagaimana selanjutnya? Sebetulnya ini kita alokasikan untuk tempat ini itu untuk khusus pengajian anak-anak santri yang sekolahnya SMA sampai dengan yang kuliah itu tempatnya di sini. Oh, di sini. Ya, kayak semacam area umum gitu betul, ya. betul. Kalau Iya. memang misalkan ada yang berkunjung ya kita tempatkan di Iya. situ. Kita ke tempatnya. Ini ada beberapa kolam. Nah, Ada berapa kolam area? semuanya itu ada 5 ya, yang 3 ini masih masuk ke tanah yang kita bebaskan. Oh, yang tadi bebaskan. Betul. Kalau yang 2 itu sudah Iya. dan ini Sambil mengisi waktu santriwati kemudian membibitkan ikan gitu ya. dan ini adalah asrama putrinya di sini. Oh iya, Serau Putri ya, sama kantor ya itu. Ya itu kalau itu yang kantor pesantren. Ini berarti fasilitas masjid, semuanya. Hari apa nih? Ini sebetulnya awalnya kecil kajian anak-anak yang sekolah SMP di sini. Oh iya. Kalau sana Kalau di situ itu asrama putra. Kebetulan kita sudah ada 3 ruangan untuk asrama putra. Ya, alhamdulillah walaupun memang akan sangat sederhana. Ya minimal para santri putra itu ada tempat untuk berteduh lah. Iya. Begitu Pak Haji. Jadi para donatur yang dimuliakan oleh Allah, inilah fasilitas yang dimiliki oleh pesantren atau hirin ya. Betul. Jadi hasil perjuangan para pendiri dan tentu adalah keikutsertaan para donatur Betul. semuanya yang ridho ikhlas untuk syiar ya. Ya. Mengembangkan pendidikan Betul. generasi muda, Betul. generasi mendatang ya. Betul. Dan tadi diceritakan juga pada waktu kami berkunjung di sini pun mulai dikembangkan pendidikan bahasa ya. Betul Pak Haji. Dibiasakan bahasa Inggris katanya ya. Betul. Ya alhamdulillah. Dan kebetulan alhamdulillah adik keluarga itu adik saya yang paling bontot, baru selesai lulus dari S2-nya. Beliau setelah lulus S2 dan tinggal di pesantren selama lebih kurang 10 tahun di Tasik itu, adik saya kembali terjun ke masyarakat dan saya tempatkan di sini dan untuk mengembangkan apa yang telah dia dapat selama pesantren kita. Dan kita terapkan insya Allah sedikit demi sedikit dari segi bahasa Arab maupun bahasa Inggris sudah kita terapkan sedikit-sedikit. Iya, jadi mengimplementasikan ilmu yang selama ini diemban ya untuk mengabdi betul-betul di syiar Islam ya. Betul. Jadi alhamdulillah para donatur semuanya, kunjungan kami Jong Desaim ini mendapatkan satu bekal gambaran ya, bagaimana pentingnya pendidikan pesantren terutama dengan dasar agama untuk para generasi muda, dan insya Allah keikutsertaan kami Jong Desain untuk ikut bantu ya semampu yang kami bisa, dan itu pun tidak ada artinya tanpa ada keikutsertaan donatur semua. Insya Allah kami akan melakukan satu silaturahmi secara intensif ke lokasi pesantren sini, seiring mudah-mudahan berkembangnya juga ya fasilitas-fasilitas yang ada. Itu barangkali Pak Ustadz. Ya, betul. Terima kasih atas Sama-sama penerimaan. Saya juga mengaturkan banyak terima kasih khususnya untuk tim Jong Desain, Pak Haji yang sudah bersilaturahmi, yang nggak bosan-bosan berkunjung ke sini. Semoga ya dengan silaturahminya dari tim Jong Desain ini membawakan keberkahan khususnya untuk kita semua. Amin itu. Itu saja. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.